Mungkin saya mulai. Oke, mungkin saya mulai saja ya, izin Pak Hari dan juga Teh Rina. Saya ingin memberikan ya kata pengantar sedikit aja apa itu SPR. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Hari Nugroho. Maaf ya Pak, tempo hari saya salah nama Pak. To be honest, saya sangat malu. Nggak apa-apa. Oke. Yang berikutnya Teh Rina, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Juga saudara saya Wawan sudah menyanggupi untuk menjadi host di diskusi SPR malam ini. Mungkin ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Apa sih itu SPR? Mungkin memang ini asing. SPR ini sebenarnya baru kita inisiasi itu di bulan November tahun lalu. Itu bertepatan dengan Hari Pahlawan, karena memang semangat yang ingin kami bangun adalah bagaimana kita berupaya untuk merangkul kembali teman-teman kita yang berada di non-Jawa untuk lebih terlibat di dalam proses diskusi dan transfer pengetahuan. Itu adalah misi yang paling utama. Nah, di mana tahun ini kami sedang menggarap satu isu yang berangkat dari proses diskusi sana-sini terkait dengan anxiety. Di mana anxiety ini memang salah satu fenomena yang menurut kami sudah berada di atas permukaan, dan mereka dan isu ini cenderung lebih menyebar dengan sangat cepat dan masif. Nah, mungkin ini salah satu juga dipantik sama pandemi. Nah, di mana isu ini ingin kita bicarakan dari berbagai macam perspektif ilmu. Ada sosiologi, ada antropologi, ada filsafat, ada biologi, dan juga nanti ada di bagian ekonomi politik. Nah, di mana di dalam pembahasan anxiety nanti kita akan membagi ketiga konteks. Yang pertama adalah konteks terkait pendidikan lintas generasi yang akan lebih mempersoalkan soal aspek sosial dan filosofisnya. Terus yang kemudian pada aspek biologi kita akan lebih menyoroti bagaimana proses evolusi dari otak manusia. Nah, yang terakhir itu adalah tentang konteks ekonomi politik, di mana kita hendak melihat kelas sosial apa sih yang sebenarnya mulai bangkit di balik dari isu anxiety. Nah, karena kami menyadari bahwa ini isu adalah satu isu yang sangat baru karena dalam artian baru di Indonesia mungkin studi soal anxiety hanya dibahas dalam aspek psikologi, di mana rata-rata menggunakan metode yang numerik, yang rigid, yang menurut kami itu sangat menurut kami sangat tidak memanusiawikan pembaca. Jadi kami ingin mencoba untuk membahas isu dengan lebih serius tentu, tapi kita juga ingin menggunakan bahasa yang lebih populer dan sehingga lebih banyak kelas yang terlibat, juga lebih banyak lintas usia yang juga aware terhadap isu itu. Nah, jadi karena memang misinya tersebut, kita ada berbagai macam strategi. Salah satunya ada diskusi, terus ada konten kampanye di sosial media, terus nanti output terakhirnya adalah buku yang dikerjakan tadi dari berbagai macam perspektif ilmu, sama nanti yang terakhir adalah kami hendak membuat satu film dokumenter yang itu memang sedang disiapkan sama teman-teman di bagian tim visual film dokumenter. Nah, semua proyek ini akan di-launching di saat Hari Kesehatan Jiwa Nasional, yaitu di bulan Oktober. Dan kami sangat menghindari, boleh dikatakan menghindari satu bentuk ketunggalan ilmu pengetahuan, karena berangkat dari kondisi sosial tradisi sekolahan kita yang cenderung merasa, boleh saya katakan merasa cukup yang cenderung angkuh gitu loh, untuk tidak mau berdialog bersama keilmuan lain. Maka kami hanya kami ingin mencoba sedikit berpartisipasi untuk memberikan ruang bermain yang baru bagi teman-teman, baik yang mereka bersekolah atau tidak. Mungkin itu saja pengantar saya, jadi nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi sama satu sama lain. Oke, tapi sebelum saya akhiri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Pak Hari Nugroho, juga buat Teh Rina dan Wawan
yang sudah meramaikan diskusi kali ini, juga memandu kami untuk mengetengahkan satu isu yang itu nanti akan masuk ke bagian rekomendasi dari buku. Jadi secara garis besar, pertanyaannya adalah sebenarnya konteks sosial, ekonomi, dan politik seperti apa sih yang bisa mengondisikan relasi sosial kita agar kita lebih satu, aware terhadap persoalan mental. Terus yang kedua, juga teman-teman yang tidak mengalami persoalan mental secara langsung ini tahu akan kemana gitu loh, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih. Silahkan Wawan untuk memandu diskusi kita malam. Terima kasih, Wan. Oke, terima kasih Mbak Gembrang atas pengantarnya. Sebenarnya sebelumnya terima kasih ya Pak Hari dan Teh Rina. Kemarin Mbak Gembrang sebenarnya minta tolong ke saya gitu, suruh rekomendasikan beberapa teman pembicara yang memang konsen ke isu-isu ketenagakerjaan. Pertama dari akademisi dan yang satu dari teman-teman yang aktif memang di jaringan ketenagakerjaan atau dan memilih Pak Hari Nugroho dan Teh Rina yang kebetulan keduanya merupakan teman-teman saya juga yang konten di isu ketenagakerjaan. Ya memang tahun belakang ini 2020-2021 isu ketenagakerjaan ramai diperbincangkan baik di sosial media, di diskusi, banyak yang didiskusikan. Ya alasannya ada dua masalah besar sih yang menghadapi buruh Indonesia saat ini. Pertama, tahun 2020 awal Undang-Undang Cipta Kerja sempat ramai diperbincangkan di koran, di apa tuh sempat ramai, tapi kebetulan ketutup adanya isu fenomena yang sampai saat ini masih terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Dan dampak dari keduanya tentu sangat terasa ya, baik untuk COVID sendiri langsung terasa banyak PHK yang terjadi, bahkan kalau misal aku baca di nih catatan Kementerian Ketenagakerjaan kurang lebih PHK itu sampai 3 juta lebih kalau salah. Itu PHK. Belum lagi dampaknya juga terkena pada sektor informal yang mana memang di Indonesia sektor informal jauh lebih tinggi ya. Dan hari ini kebetulan juga ada Teh Rina yang memang beliau konsen di isu-isu pekerja informal ya, khususnya pekerja rumahan. Dulu juga Teh Rina merupakan teman saya, bahkan koordinator saya di TURI, tapi sekarang lebih memilih melalang buana, tetap mendampingi pekerja informal dan mendampingi kooperasinya sampai sekarang. Terima kasih juga untuk Teh Rina. Langsung saja sih diskusi kali ini temanya apa sih? Aku lupa. Temanya kesejahteraan hukum. Kesejahteraan kaum pekerja di Indonesia. Ada dua pembicara, yang satu Pak Hari Nugroho, yang pembicara pertama Pak Hari Nugroho. Ada beberapa catatan pertanyaan Pak yang mungkin nantinya bisa didiskusikan oleh Pak Hari. Yang pertama adalah seperti apa potret kesejahteraan kaum pekerja di Indonesia. Yang kedua, bagaimana jika kesejahteraan tersebut dibandingkan dengan kondisi pekerja di negara lain. Ketiga, konteks sosial, ekonomi, dan politik seperti apa yang memungkinkan kesejahteraan tersebut dapat dicapai oleh kalangan pekerja. Yang keempat, bagaimana Bapak melihat pandemi ini berpengaruh terhadap nasib kaum pekerja. Mungkin langsung saja sih Pak diskusinya, waktu dan tempat secara virtual dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Wan. Berapa lama nih saya boleh cerita? 15 menit Pak. Oke. Paling lama 20 menit lah. Nanti kita lebih ke diskusi tanya jawab aja sih. Kayaknya lebih menarik. Ya, saya kira lebih enak gitu sih. Saya nggak perlu ngajar di kelas, kan ini suasananya lain gitu. Lebih enak diskusi ya. Pertama-tama terima kasih buat Mbak Gembrang dan teman-teman SPR yang mengundang saya dan khususnya sama Wawan.
Ini kesempatan yang menyenangkan bisa kenalan dengan teman-teman baru. Jadi kalau buat teman-teman di dunia gerakan, sebetulnya gerakan buruh ya maksud saya, itu meskipun itu tidak sedikit ya, banyak sekali gitu. Tapi seringkali biasanya ketemunya ya teman yang sama gitu ya. Jadi teman-temannya Wawan juga gitu di TRC, di tempat lain gitu kan. Jadi ketemu dengan teman-teman di SPR ini buat saya adalah satu hal yang baru dan menyenangkan sebetulnya, walaupun sebenarnya tadi waktu kita saling mengecek pertemanan ternyata sambung nyambung juga ternyata dengan teman-teman di UGM gitu ya. Jadi dunia memang sempit, cuma tempatnya beda kita bicara soal apa. Itu yang pertama yang saya kira sangat penting gitu ya, dan yang kedua saya tuh mau ini soal rada personal. Biasanya saya kalau sama teman-teman di gerakan buruh ya itu jarang banget ya manggil saya Pak Hari kecuali Wawan. Biasanya saya panggilnya Mas Hari gitu. Wawan tuh bertahannya dari dulu manggil saya Pak gitu. Padahal teman-teman yang lain manggil Mas gitu. Nggak ngerti apa sebabnya. Oke, tapi terserah mau manggil saya siapa aja boleh ya. Oke, nah terus kemudian yang berikutnya adalah tentang topik dari yang tadi disebutkan oleh Mbak Gembrang. Itu topik yang menurut saya sangat menarik ya, walaupun saya terus terang saya nggak mendalami tentang fokus anxiety itu. Tapi itu satu hal yang sangat isu yang sangat challenging, bukan sekedar dilihat dari aspek tadi benar secara psikologis, dan menurut saya mungkin bukan cuma sekedar intimidating karena dilihat sebagai angka ya, tetapi kecenderungan untuk mereduksi banyak persoalan itu ke dalam kotak-kotak atau sekat-sekat ilmu pengetahuan gitu, di mana saya tidak bermaksud meng-underestimate teman-teman di psikologi yang memfokuskan itu ya, tapi justru saya tertarik pada membongkar sekat-sekat atau kotak-kotak dari ilmu pengetahuan itu, di mana sebetulnya sangat mungkin kita membuat semacam linkage antara anxiety itu dengan persoalan yang lebih kompleks gitu, lebih multi layers, dengan antropologi, dengan sosiologi, dengan filsafat, dengan studi-studi budaya dan ekonomi politik gitu ya. Itu sangat, dan ekonomi tentu itu sangat challenging sebetulnya gitu ya. Nah, ketika saya diminta untuk topik tentang pekerja, mudah-mudahan nanti kita bisa nyambung ke soal itu ya. Tapi paling tidak apa yang diminta mungkin lebih banyak pada level yang rada agak meso dan makro gitu ya, tidak pada level yang individual. Tapi justru di situ yang barangkali mungkin challenge kita bersama untuk bisa melihat bagaimana kaitannya satu sama lain. Nah, bicara soal kesejahteraan pekerja sebetulnya juga isu yang sangat luas ya. Jadi saya juga cenderung tidak akan membahas terlalu luas karena dimensinya terlalu banyak dan mungkin nggak akan habis di dalam 15 menit. Dan kalau kita mau lihat pendekatannya juga macam-macam. Wawan dengan teman-teman dulu lebih banyak membahas dari aspek hukum dan atau sosiologi hukum ya gitu. Nah, kemudian juga ada aspek ekonomi politik. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang kesejahteraan pekerja juga apa gitu ya, karena kesejahteraan pekerja bukan cuma soal upah, tapi juga soal yang sangat rumit gitu ya. Dan tadi Wawan juga menyinggung soal undang-undang cipta kerja gitu. Nah, akhirnya kita bicara tentang status kerja, satu aspek yang sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan upah ya, tapi jelas itu berdampak dan itu seringkali diperhitungkan ya, soal upah itu dianggap sebagai labor cost gitu ya. Tapi saya malah melihat bahwa isu tentang status kerja itu akhirnya menjadi salah satu jangkar ya, salah satu pusat dari persoalan gitu ya, dari persoalan yang sangat kompleks di dalam ketenagakerjaan, yang nanti saya akan coba bicarakan lebih jauh soal itu ya, soal undang-undang ketenagakerjaan itu gitu. Jadi ini berkaitan dengan tentang perubahan global yang terjadi
yang menuntut kepada model hubungan kerja seperti apa yang kira-kira ramah terhadap dinamika pasar gitu, atau dinamika ekonomi global gitu, yang mana tentu dikuasai oleh ekonomi-ekonomi besar yang cenderung lebih menekankan pada bagaimana cara memelihara kerja kapitalisme untuk jangka panjang gitu ya. Nah, jadi itu satu hal tentang undang-undang cipta kerja. Nah, tapi yang saya pikir yang mungkin menarik untuk justru menjadi pintu masuk, saya mungkin terbalik. Saya bicara dari bagian belakang yang tadi Mbak Wan sebut. Justru bicara dari pandemi itu sendiri. Dari pandemi baru kemudian kita bergerak kepada yang lain gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi gitu ya, itu saya kira tadi betul Wawan sudah menyebutkan beberapa data yang sangat penting tentang berapa ada 1,1 juta lebih yang dirumahkan, lalu kemudian ada 380.000 orang yang di PHK, lalu di sektor informal ada 630.000 yang terdampak gitu ya, dan Kompas kemarin baru saja menerbitkan catatan hasil riset mereka dan ditambah dengan data BPS memperlihatkan angka pengangguran terbuka yang meningkat dari 4,9 di tahun 2019 menjadi 6,26 di tahun 2020 gitu ya. Nah, itu pengangguran terbuka. Nah, pengangguran yang terselubung tentu jauh lebih besar gitu, karena kita melihat pada berapa banyak orang yang bekerja di bawah 40 jam dalam satu minggu, dan juga dengan pekerjaan yang seberapa mapan gitu ya, di dalam jangka waktu yang setahun ini khususnya, setahun lebih ya. Gitu. Nah, ini dampaknya memang menjadi cukup signifikan gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau mau kita lihat secara lebih objektif gitu ya, saya mencoba merumuskan bahwa siapa sebetulnya sih yang terkena dampak dari pandemi ini gitu ya. Saya kira kita perlu juga memetakan secara lebih objektif bahwa tidak seluruh kategori penduduk atau warga terkena dampak yang negatif. Ada juga yang mereka justru diuntungkan gitu kan. Nah, tapi siapa sebetulnya yang terkena dampak yang paling signifikan? Kalau saya mencoba merumuskan adalah mereka yang pekerjaannya itu menghasilkan produk atau komoditas yang dikonsumsi orang untuk melakukan mobilitas gitu, atau mensyaratkan mobilitas orang gitu. Itu yang menurut saya paling terkena dampaknya. Kenapa? Karena pandemi ini memaksa kita untuk justru tidak melakukan mobilitas gitu. Memaksa kita untuk immobile gitu. Tapi bayangkan bahwa yang dipaksa immobile itu adalah masyarakat penduduk satu bumi gitu kan. Jadi bisa dibayangkan bahwa produk-produk apa saja yang ditujukan untuk melakukan mobilitas gitu, ditujukan untuk menyertai orang melakukan mobilitas, itu kemudian tiba-tiba kehilangan marketnya. Nah, dampak yang paling terasa tentu adalah industri travel yang kita sudah lihat ya. Industri perjalanan mulai dari bus, kemarin waktu pemerintah melarang orang untuk mudik, tentu yang terkena dampak adalah perusahaan-perusahaan transportasi antar kota gitu. Terus kemudian juga pesawat terbang yang kita lihat sendiri cukup terkena dampaknya, dan saya kira kita bisa bikin list cukup panjang lah untuk itu ya. Kemudian yang kedua adalah industri pariwisata yang sangat kena. Terus yang ketiga adalah industri otomotif gitu ya. Terus kemudian juga industri sepatu, karena sepatu dipakai buat jalan, tidak dipakai dalam rumah gitu ya. Terus kemudian industri garment khususnya yang dipakai untuk bepergian gitu. Kalau kecuali pakaian-pakaian yang dipakai dalam rumah gitu ya. Kemudian industri-industri yang berkaitan dengan luxurious, jadi sesuatu yang dipakai orang tidak menggunakan hal-hal yang luxurious di dalam rumah, tapi orang pakai untuk juga bepergian atau acara-acara yang sifatnya membutuhkan perjalanan gitu ya. Lalu kemudian industri pengiriman barang jarak jauh itu juga penting. Dan industri elektronik yang berkaitan dengan rantai produksi yang tadi industri-industri yang saya sebutkan. Tidak semua sektor industri elektronik terkena. Saya kebetulan sedang melakukan riset bersama seorang teman di Belanda dan Inggris tentang industri elektronik.
kami pikir bahwa industri itu terdampak ya. Kami sempat pada waktu di ujung kepala pandemi kami sedang berada di Batam dan memang sudah ada isu beberapa pekerja dirumahkan, tetapi tidak separah yang terjadi di industri sektor garment dan sepatu. Gitu ya. Nah, ketika kemudian situasi masuk pandemi pertengahan, kami melihat bahwa sektor elektronik untuk banyak hal itu relatif cukup safe. Bahkan saya mendapatkan berita bahwa industri chip di Cina justru sangat diuntungkan gitu dengan situasi pandemi ini. Karena apa? Karena konsumsi terhadap barang-barang elektronik rumahan itu meningkat, khususnya komputer yang kemudian juga memaksa orang untuk kerja dari rumah gitu ya, dan to some extent juga perangkat lain seperti handphone walaupun tidak sedahsyat komputer gitu ya. Nah, chips semiconductor maksud saya, semiconductor itu produknya meningkat luar biasa dan Cina sangat diuntungkan karena memang perusahaan utama semiconductor ada di Cina utamanya. Gitu. Nah, jadi penting untuk melihat efek dari pandemi ini di dalam konteks rantai produksi gitu. Jadi dengan gitu kita bisa menelusuri mana-mana saja yang kena gitu ya. Kita bilang bahwa industri garment kena gitu ya. Nah, industri garment ini dampaknya panjang ya sampai orang jualan di mall pun kena. Tapi bukan industri yang justru di pasar-pasar tradisional gitu. Karena industri-industri itu dengan harga yang murah masih kebeli dan barang-barang tersebut dipakai untuk juga di dalam rumah gitu ya. Jadi sejauh ini walaupun saya belum punya data statistik secara khusus, tapi itu relatif cukup stabil ya walaupun tentu turun gitu. Kemudian juga makanan relatif cukup terjaga gitu. Jadi sektor makanan tampaknya relatif cukup aman lah gitu ya. Terutama juga kita lihat bahwa akhirnya di kota-kota besar terutama ya sektor online itu seperti pesanan online segala macam cukup aman ternyata ya. Dulu waktu kita pandemi pertama kita pikir mereka adalah kelompok yang paling parah terdampak, ternyata bukan gitu. Jadi bahkan waktu itu kami dengan teman-teman dari LIPS membuat pertemuan dengan 30 lebih driver online di seluruh Indonesia gitu ya, dan mereka mengakui bahwa mereka tetap survive gitu ya dengan kondisi itu gitu. Tentu menurun tetapi tidak separah teman-teman yang ada di sektor-sektor yang tadi saya sebut gitu ya. Nah, jadi kira-kira sebetulnya kalau dipetakan kurang lebih seperti itu, dan ini sebetulnya menarik untuk kalau buat kami yang di riset tentang perburuan untuk melihat sebetulnya siapa saja sih yang paling terkena dan bagaimana kemudian strategi coping strateginya itu bagaimana gitu. Nah, yang hal yang penting untuk dilihat tentu adalah bagaimana sektor swasta dan negara mengatasi ini gitu. Dan ini sangat bervariasi ya. Kasus yang terjadi di LG misalnya sebagai klaster pandemi di sektor industri pertama di bulan Juni atau Agustus, saya lupa kalau nggak salah, antara Juni sampai Agustus, itu mereka mengeluarkan dana sampai 4 miliar untuk mengcover sekitar 500 lebih orang yang terdampak pandemi itu ya. Mereka terkena positif COVID waktu itu ya, dan beberapa yang masuk rumah sakit gitu. Nah, tapi jarang perusahaan lain yang mempunyai kapasitas seperti itu gitu. Halo, cek Pak. Halo, sepertinya sepertinya beliau terputus, Wan. Iya. Halo Pak. Halo Wan, sepertinya beliau ke live. Iya.
tunggu Mana ya? bentar. Kayaknya nanti bisa masuk lagi. Sorry ya semuanya, ya salah kendala diskusi online ya ini. Hilang tiba ya? Iya Pak, Oh, sudah kembali lagi Pak. sorry, Silakan kayaknya Pak, ada problem dilanjut, Pak. di wifi saya. Saya barusan ganti pindah. Sampai mana tadi ya hilangnya? Tiba-tiba. Oh iya Pak. Sorry ya. Ya nggak apa-apa Pak. Sampai di mana tadi ya? Yang ketangkap tadi. LG ya? Iya. Perusahaan-perusahaan yang mampu menghandle ketika pandemi. Iya, oke. Nah, apa namanya? Nah, barangkali yang memang problem yang nanti menarik untuk dilihat adalah sebenarnya juga bagaimana dampaknya teman-teman yang terdampak seperti ini ya, karena ini kan pasti menimbulkan ketegangan di dalam apa namanya? Di dalam kelompok ini gitu ya, mulai dari mereka di keluarga, tidak hanya mereka berkeluarga, tapi juga mereka yang bujang juga sama gitu ya. Jadi, nah ini penting untuk diperiksa juga sejauh mana itu kondisi itu terjadi. Gitu ya. Nah, hal yang penting juga sebetulnya bagaimana negara memberikan menopang kondisi tersebut gitu ya. Ya, untungnya pemerintah punya kebijakan, punya BPJS yang kita udah lihat dari hasil perjuangan dari teman-teman serikat dari sejak tahun 2010-2012 gitu ya. Itu menjadi salah satu penolong sekali ketika mereka harus menghadapi problem sakit segala macam, meskipun memang untuk urusan COVID ini memang ditanggung oleh negara ya. Tapi juga sakit-sakit yang lain kan bisa di-cover dari situ ya. Yang kedua adalah soal pekerjaan tentu. Bagaimana juga pemerintah memberikan dukungan lewat kartu prakerja. Nah, kemarin ada satu hasil riset yang cukup surprising dari Cyrus Network gitu ya. Dan hasilnya kayaknya banget gitu, walaupun sebetulnya saya juga jadi pengen tahu sebetulnya ini datanya seperti apa, karena buat saya kok agak too good to be true gitu ya. Jadi bagus sekali gitu responsnya. Jadi bagaimana apa namanya, mereka yang menerima bantuan itu menganggap itu sebagai satu hal yang positif. Tentu itu hal yang positif tentu ya. Orang-orang tercover itu. Cuma memang penting untuk melihat sustainability dari mereka yang sudah mengcover atau mereka di cover dalam apa skema itu, dan kemudian bagaimana itu juga bermanfaat untuk pengembangan diri gitu ya, untuk pengembangan pekerjaan selanjutnya gitu ya. Nah, di sisi lain itu ada hal yang perlu menjadi catatan untuk melihat soal kartu prakerja ini. Saya mencoba melihatnya dalam frame yang agak besar, yaitu frame tentang perubahan ekonomi atau perubahan kondisi kerja di Indonesia pada umumnya. Dan ini saya kira sangat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Dan saya kira seperti banyak sudah diangkat di media massa maupun juga ditunjukkan di dalam demonstrasi dan macam-macam diskusi ya, saya kira isu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi satu hal yang memang sangat signifikan efeknya buat pekerja, meskipun kita belum lihat sekarang, tapi sebetulnya sudah bisa diantisipasi. Tapi kalau kita mau melihat Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya akar persoalannya bukan hal yang baru gitu. Akar persoalannya kan udah lama. Itu udah dimulai sejak tahun 2003 ketika Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu muncul, dan di situ semangat untuk apa yang disebut dengan melenturkan atau menfleksibilisasikan hubungan kerja itu udah kelihatan gitu ya. Jadi di tahun 2003 itu undang-undang sudah menunjukkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tertentu itu dibuat menjadi lebih mudah untuk dibuat untuk merekrut orang dan kemudian untuk mem-PHK orang gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya ide yang sebenarnya berasal dan cocok dengan kerangka ekonomi global ya. Kerangka ekonomi global kan sebetulnya mendorong kepada market friendly ekonomi ya, di mana
pasar yang dinamis itu adalah pasar yang memungkinkan setiap pemain itu mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi ketika ada kesempatan yang terbuka, market yang terbuka, lalu kemudian para pengusaha atau para pemodal memungkinkan untuk berkompetisi di situ. Dan ketika kemudian terjadi tekanan di beberapa sektor tertentu, ya pengusaha mempunyai peluang juga untuk keluar dari permainan itu, dari tengah pasar itu untuk ke pinggir sebentar, gitu ya. Dan tentu konsekuensinya harus melepas sejumlah tenaga kerja yang dianggap tidak mungkin untuk mereka cover gitu. Nah, idenya kurang lebih seperti itu kan, kalau dibuat secara sederhana ya. Dan semangat itu sebetulnya udah mulai kelihatan dari tahun 2003 itu, dan itu kan udah kompatibel dengan anjuran dari berbagai macam institusi-institusi global, terutama Bank Dunia ya. Bank Dunia selalu menggunakan terminologi tentang seberapa fleksibel gitu ya, regulasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia itu. Artinya seberapa fleksibel dimungkinkan pengusaha untuk kemudian merekrut jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan untuk masuk ke dalam dunia pasar. Sampai tahun 2003 sebetulnya regulasi itu sudah ada, tapi masih dibatasi. Misalnya seperti durasi orang dipekerjakan kontrak itu 3 tahun. Habis itu udah nggak bisa lagi, harus jadi tetap, atau malah mungkin dikeluarkan sama sekali gitu ya. Terus kemudian pekerjaan-pekerjaan mana saja yang bisa pekerjaan untuk outsourcing itu tidak ada batasnya. Nah, tahun 2020 kemarin itu adalah satu fase yang sebetulnya kita bisa katakan sebagai radikalisasi dari regulasi itu gitu. Jadi bahwa ruang untuk memfleksibilisasikan itu menjadi lebih besar gitu ya. Apa tujuannya? Agar sebetulnya mempunyai kapasitas kompetitif dari para pemodal itu menjadi lebih besar gitu ya. Nah, konsekuensi tapi itu adalah kemudian menciptakan problem bagi para pekerja sendiri. Yang paling pasti adalah menciptakan ketidakpastian kerja yang sangat tinggi. Jadi job insecurity menjadi sangat meningkat gitu ya. Terus kemudian kondisi kerjanya juga belum tentu baik gitu. Dan kita bisa bicara lebih banyak lagi tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang muncul di dalam kategori itu gitu ya. Tapi yang pasti ini menciptakan apa yang disebut sebagai precariousness gitu, atau kondisi yang rentan ya, dengan rawan gitu ya, dan menciptakan apa yang kalau si case standing itu disebut sebagai kelompok prekariat gitu. Dan kelompok prekariat itu menjadi sangat besar ya. Dan ini terjadi bukan cuma sekedar di sektor manufaktur, tapi juga di sektor-sektor baru seperti sektor-sektor daring. Itu kita udah lihat sendiri ya bagaimana terjadi di sektor driver online untuk sepeda motor maupun mobil, tapi juga terjadi di sektor-sektor e-commerce gitu. Jadi itu juga terjadi. Jadi ini bisa dijelaskan agak cukup rumit menjelaskan, tapi kurang lebih terjadi di sektor itu juga. Ya. Nah, dengan kondisi itu sebetulnya akhirnya ketidakpastian itu menciptakan ketidakpastian kerja, itu menciptakan begitu banyak problem sosial. Gitu. Nah, jadi akhirnya kita tidak hanya bicara tentang kondisi dari welfare pekerja, tapi juga well-being dari pekerja. Gitu. Well-being pekerja itu menjadi sangat terancam, gitu ya. Bagaimana ketidakpastian kerja juga menciptakan ketidakpastian secara sosial dia di dalam merencanakan hidupnya ke depan. Bagaimana dia kemudian juga tidak pasti di dalam menjalin hubungan antara dia dengan lingkungan sosialnya sendiri gitu. Ketika dia harus ketemu dalam posisi dia nganggur gitu, itu kan tentu memberikan tekanan sosial tersendiri ya, secara psikologis juga tertekan gitu ya. Bagaimana dia dalam jangka waktu 1 bulan masih belum punya kerjaan, 2 bulan belum kerjaan, 6 bulan belum punya kerjaan, 6 bulan setahun juga belum punya kerjaan gitu. Yang pasti maksud saya gitu. Nah, apalagi di dalam situasi yang pandemi begini, kondisi menjadi jauh lebih depressing gitu ya. Dan ini terjadi. Nah, tadi menarik Mbak Gembrang menyebutkan persoalan kelas gitu ya. Jadi apakah ini terjadi hanya pada level kelas pekerja yang bawah saja gitu, dan saya pikir kondisi ini menjadi rawan sekarang. Jadi level, jadi di kelas-kelas menengah sendiri juga mulai problem yang sama. Jadi ada kondisi di mana orang-orang di level kelas menengah jatuh ke level yang di bawah gitu. Yang bawah jatuh lagi ke level yang di bawah lagi. Kalau gay standing itu memisahkan antara kelompok working class dengan yang kelompok prekariat. Karena prekariat dianggap lebih rendah daripada yang working class gitu. Jadi karena working class adalah orang yang kerja dan dapat proteksi dari serikat gitu ya.
Kalau prekariat kan enggak gitu. Jadi kelompok ini makin besar. Jadi makanya tadi kalau kembali kepada data, Kompas mengatakan naik 6,26% pengangguran terbuka. Pengangguran tersebut lebih besar lagi. Mereka yang jam kerjanya nggak jelas itu jauh lebih besar lagi. Dan ini yang kebetulan makin banyak akibat pandemi. Nah, dengan kondisi seperti ini, undang-undang cipta kerja menjadi sangat bermasalah dan dalam situasi ke depan seperti apa tentu menjadi sangat problematik gitu ya. Jadi agak kontradiktif antara misalnya retorika di kalangan para pejabat yang mengatakan bahwa kita sedang menuju kepada suatu ekonomi yang besar di masa depan gitu ya. Tapi saya melihat juga urgensinya apa ya? Karena sebetulnya gap antara mereka yang menikmati pertumbuhan ekonomi dengan mereka yang ada di dalam kelompok prekariat ini menjadi sangat besar gitu. Dan itu menurut saya problem yang luar biasa penting gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu kali ya. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Saya nggak tahu apa kelebihan atau enggak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Karena Pak Hari tadi menjelaskan dari dampak pandemi itu ternyata nggak cuma ya di industri ada dampak Halo Wan, sepertinya sinyalmu. Dia juga Pak Hadi menjelaskan penopang pemerintah begini. Mari, halo, dengar nggak, Bram? Ya putus-putus. Halo. Tapi coba lagi, Wan, coba lagi, cek sudah. Dengar nggak? Dengar ya? Oke, bagus. Iya. Putus sih tadi. Oke, oke siap. Iya, apa-apa. Oh, sepertinya Wawan live ya? Halo. Sorry. Kalau putus-putus belum diri ternyata. Iya, Wan. Iya. Langsung aja ya untuk pemaparan kedua. Tapi sebelumnya nanti kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya atau bertanya bisa langsung tunjuk tangan atau chatting di room chat ya. Tapi sebelumnya kita langsung ke pembicaraan kedua oleh Teh Rina. Teh Rina aktif di JPRI, Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia. Dia pendamping yang ulung lah menurut saya sendiri ya. Teh Rina akan memaparkan beberapa pembicaraan. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan Teh. Pertama, bagaimana kondisi kesejahteraan kaum pekerja dilihat dari keberagaman sektor industri yang ada di Indonesia. Yang kedua, menurut Teh Rina, pekerja pada sektor apakah yang mengalami dampak paling berat kala pandemi. Yang ketiga, bagaimana Anda mengamati serikat pekerja saat ini dalam mewujudkan nilai kesejahteraan yang mereka inginkan. Waktu dan tempatnya secara virtual, Teh Rina, monggo persilakan Teh. Ya, terima kasih Mas Wawan, Kang Wawan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Hari, salam kenal. Saya mohon izin tidak buka kamera ya, tidak buka ini video karena memang sinyalnya di sini dari tadi saya keluar masuk. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Mbak Gembrang. Untuk Mbak Gembrang yang sudah mengontak saya untuk bisa sharing pada sesi malam hari ini. Gitu. Jadi di sini mungkin saya akan lebih banyak bicara tentang implementasi di lapangan ya, karena memang saya lebih banyak berkecimpung di kegiatan lapangan, khususnya untuk pekerja informal. Jadi mungkin kita bisa lihat bagaimana regulasi yang sudah
dikeluarkan oleh pemerintah dan bagaimana sih implementasinya di lapangan gitu, apakah itu berjalan atau tidak gitu, karena selama ini memang saya coba untuk mengawal beberapa regulasi khususnya tentang ketenagakerjaan dan bagaimana implementasinya, penerapannya di lapangan gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan sangat jelas sekali oleh Pak Hari ya, mengenai paparan tentang industri yang lebih global lagi gitu. Nah, di sini saya coba sebelum kita melihat dari sisi pekerja, coba sekarang kita lihat dulu tentang industri yang memang mendukung ekonomi di Indonesia. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama ada industri barang dan industri jasa. Nah, industri barang ini kan banyak sekali ya macamnya. Nah, industri barang ini merupakan usaha pengolahan bahan mentah, dari mulai bahan mentah menjadi bahan yang sudah barang jadi gitu, atau suatu produk seperti itu gitu ya. Dan industri jasa seperti tadi sudah dijelaskan Pak Hari, ada transportasi, kemudian ada lagi jasa penerbangan atau jasa kesehatan, asuransi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi industri yang tadi, ya ada industri barang, misalnya ada makanan, tekstil, pakaian, kemudian ada industri alas kaki gitu. Nah, ini dikerjakan oleh pekerja. Ini saya langsung masuk ke poin intinya saja ya, langsung ke sisi pekerjanya gitu. Nah, ini dikerjakan oleh pekerja yang bekerja di dalam pabrik dan juga ada pekerja yang di luar pabrik gitu. Misalnya contoh sektor industri pakaian atau alas kaki ya, atau craft yang memang salah satu penopang perekonomian di Indonesia gitu. Nah, untuk industri ini misalnya garment itu juga dikerjakan oleh pekerja yang berada di pabrik prosesnya gitu. Itu disebut dengan pekerja formal. Ya, ini kita langsung ke karakteristik pekerja. Jadi melihat dari proses yang dilakukan itu ada dua karakteristik pekerja. Yang pertama, pekerja yang berada di dalam pabrik atau di tempat pemberi kerja. Kemudian yang kedua, ada pekerja yang melakukan proses produksinya itu di luar perusahaan atau mereka yang berada dalam rantai proses produksi atau putting out system gitu. Nah, contohnya misalnya seperti industri craft, kemudian industri pakaian, alas kaki, kemudian ada lagi industri makanan dan minuman seperti itu. Nah, seperti yang selama ini saya dampingi, saya lebih fokus pada pekerja informal, yaitu pekerja yang berada di proses rantai pasok industri tadi, putting out system seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat sebelum kondisi pandemik, di mana pekerja formal ini mereka secara hukum dilindungi ya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Hak-haknya dipenuhi, misalnya ada hak gaji sesuai dengan UMR misalnya, kemudian hak cuti dan lain sebagainya. Itu udah ada di dalam undang-undang gitu, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi untuk pekerja informal ini, pekerja yang berada di putting out system ini, itu tidak ada atau tidak tersirat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan sistem pengupahan mereka, bagaimana pemenuhan hak-hak dari para pekerja informal ini. Nah, ini lebih kepada kebijakan dari si pemberi kerja. Bahkan mereka tidak memiliki kontrak kerja, tidak ada pengakuan kerja gitu. Tidak ada pengakuan bahwa mereka itu adalah pekerja gitu. Jadi prosesnya itu mereka rantainya sangat panjang, rantai produksinya gitu. Dari mulai pemberi kerja atau perusahaan sampai kepada si pekerja informal ini bisa sampai 2 atau 3 rantai pasok seperti itu. Jadi
tidak heran apabila si pemberi kerja dengan pekerjanya itu tidak kenal. Seperti itu. Nah, pengalaman pernah saya coba datengin salah satu perusahaan alas kaki yang cukup terkenal dan besar di Jakarta. Kemudian coba untuk diskusi dengan beliau, dan mereka tidak tahu bahwa produknya itu dikerjakan oleh pekerja rumahan A gitu. Nah, sorry tadi saya belum bahas apa itu pekerja rumahan ya. Ini hanya contoh yang pernah saya lakukan. Jadi saya mendatangi perusahaan, mereka nggak tahu, mereka bukan pekerja saya. Saya tidak memberikan kontrak kerja kepada mereka gitu. Contohnya seperti itu. Dan tidak ada pengakuan sama sekali, berarti mereka juga tidak memiliki hak-hak seperti para pekerja lain yang memang bekerja di dalam perusahaan. Misalnya jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan hak-hak pekerja lainnya yang memang seharusnya didapatkan oleh pekerja seperti itu. Itu kondisi pada saat sebelum pandemik ya, kondisi real di lapangan gitu. Jadi pekerja informal ini sama sekali tidak ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maaf. Jadi yang ada di dalam undang-undang tersebut hanya membahas mengenai hak-hak dari pekerja formal saja gitu. Nah, di sini ada perbedaan antara pekerja formal dan pekerja informal itu apa sih gitu ya. Nah, pekerja formal ini memang mereka yang statusnya adalah pegawai atau karyawan dan mendapatkan pengakuan dari pemberi kerja atau perusahaan, itu mereka juga mendapatkan kontrak kerja dan hak-hak lain sebagai pekerja gitu. Sementara pekerja informal itu sebaliknya, dia tidak mendapatkan hak apapun gitu. Nah, kalau saya lihat di data statistik, upah yang diperoleh oleh pekerja formal itu sesuai dengan UMR, sementara untuk pekerja informal itu di bawah sedikit. Di situ ada rata-rata untuk DKI Jakarta sekitar 3 juta. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Fakta di lapangan bahwa mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Bisa dibilang upahnya sangat tidak layak, tidak manusiawi kalau saya bilang gitu. Contohnya untuk mengerjakan 200 pasang sepatu branded yang dijual di mall, itu mereka hanya diberikan upah Rp65.000 saja. Itu kenyataan di lapangan gitu. Tetapi data menunjukkan dari data statistik saya pernah coba lihat bahwa itu sampai 3 juta sekian gitu untuk di Jakarta untuk pekerja informal seperti itu. Gitu. Ternyata nggak segitu gitu ya kondisi fakta di lapangan. Bahkan kondisi mereka sangat rentan. Mereka harus menyediakan tempat kerja sendiri. Artinya semua produksi itu dilakukan di rumah mereka. Kemudian barang-barang dari pabrik itu dibawa ke rumah dan mereka menyediakan alat kerja sendiri. Kemudian menyediakan gudang sendiri, dan itu tidak diperhitungkan oleh pihak perusahaan. Gitu. Jadi pihak perusahaan hanya membayar per pieces pekerjaan. Sementara di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri itu kan tidak dijelaskan. Upah per pieces tidak ada. Gitu. Tidak dijelaskan sama sekali di situ. Jadi di sini memang sudah kelihatan ya, sebelum pandemi pun, pekerja yang paling rentan di sini adalah pekerja informal. Gitu. Nah, di sini pekerja informal yang saya bahas adalah pekerja yang memang mengambil pekerjaan dari pabrik atau pemberi kerja dan dikerjakan di rumah. Nah, istilahnya di sini adalah pekerja rumahan, disebut dengan pekerja rumahan. Tapi mungkin kalau misalnya yang lebih luas lagi, pekerja informal itu kan ada misalnya Gojek online, kemudian pekerja yang di warteg, di warung makan misalnya. Itu juga dikategorikan ke dalam pekerja informal. Tetapi pekerja informal yang saya lihat banyak sekali, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, itu salah satunya adalah pekerja rumahan. Gitu. Dan jumlahnya itu tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya karena mereka bisa disebut dengan invisible worker.
pekerja yang tersembunyi. Bahkan para pekerja rumahan ini, mereka tidak tahu kalau mereka pekerja, nggak sadar. Kalau ada yang tanya, ibu kerjanya apa? Atau bapak kerjanya apa? Saya cuma di rumah aja, bantu-bantu. Padahal dia bekerja gitu. Kan dia nggak sadar bahwa dirinya pekerja. Artinya dia juga nggak sadar hak-hak yang harus dia peroleh itu sebagai pekerja apa saja gitu. Itu kondisi sebelum pandemi. Nah, kemudian sekarang bagaimana kondisinya pasca pandemi atau pada saat pandemi ini gitu. Kalau misalnya kita lihat sebelum pandemi pun mereka sangat rentan ya, karena tidak ada pengakuan sama sekali dari negara pun, tidak ada pengakuan tentang pekerja informal ini gitu, khususnya pekerja rumahan. Nah, pasca pandemi ini, pada saat pandemi, kondisi mereka sudah sangat lebih rentan lagi gitu, karena otomatis dengan adanya pandemi, produksi semua berhenti. Kemudian otomatis mereka juga tidak lagi mendapatkan penghasilan, sementara penghasilan yang mereka dapatkan hanya dari sana, itu hanya dari menjadi pekerja informal tadi. Gitu. Kemudian terjadi gelombang PHK yang cukup besar pada saat pandemi itu. Jadi jumlah pekerja informal semakin bertambah dan pekerja formal di situ berkurang. Gitu. Nah, kita tidak bisa menutup mata ya, pada saat itu juga negara hadir gitu loh. Bagaimana caranya untuk menangani persoalan ini, tapi memang dengan ketidaksiapan menghadapi pandemi ini, ya mungkin tidak, pemerintah juga belum sampai memikirkan sampai ke bagaimana ini nasib pekerja informal, khususnya pekerja-pekerja yang mengambil pekerjaan atau yang berada di dalam putting out system, gitu. Seperti itu. Jadi lebih kepada membidik pekerja informal yang lain. Padahal jumlahnya ini pekerja informal yang berada di dalam putting out system ini lebih besar jumlahnya, gitu. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, seperti itu. Gitu. Nah, pekerja informal yang paling berdampak itu adanya di wilayah perkotaan. Berbeda dengan pekerja informal yang ada di desa. Mereka masih punya sumber daya lain yang memang masih bisa mereka kelola. Gitu. Sementara yang di kota, ketika pandemi ini terjadi, kemudian karena semua sektor industri berhenti, kemudian jasa juga termasuk transportasi juga berhenti, kemudian pekerja informal ini juga banyak yang bekerja di kegiatan yang melakukan mobilisasi tinggi gitu. Nah, itu juga terhenti gitu. Jadi otomatis mereka sangat terkena dampaknya. Paling terkena dampak di wilayah perkotaan, pekerja informal di wilayah perkotaan. Seperti itu gitu. Jadi memang di sini sangat perlu menjadi perhatian semua ya, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari para pelaku, khususnya pelaku pemberdayaan sendiri, dari masyarakat, bagaimana kita bersama-sama untuk coba menangani kondisi seperti ini, seperti sekarang. Jadi kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja, gitu. Tapi kita juga harus punya inisiatif sendiri, bagaimana caranya kita coba untuk menyelesaikan persoalan ini minimal di salah satu komunitas saja dulu, gitu. Sebelum kita berbicara ke yang lebih besar ya, skalanya ke negara misalnya. Tapi kita coba untuk skala yang lebih kecil dulu. Nah, selama ini saya sudah mendampingi di 6 provinsi ya, dan itu karakteristiknya itu berbeda. Karakteristik pekerjanya itu berbeda. Pekerja informal di wilayah pedesaan itu bisa dibilang lebih beruntung dibandingkan dengan pekerja informal yang ada di perkotaan. Kondisinya lebih memprihatinkan, bahkan pada saat masa pandemi itu mereka benar-benar terisolasi dan tidak bisa makan. Itu medio Maret, April, Mei, itu sampai dengan sekitar Agustus. Itu ya, itu sangat memprihatinkan kondisi dari pekerja informal. Kemudian sekarang ada undang-undang kaitannya dengan undang-undang
Cipta Kerja yang kemarin baru disahkan oleh pemerintah. Nah, ini juga kita harus mengawal bagaimana implementasinya di masyarakat gitu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa setiap regulasi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah itu, saya pikir pemerintah sudah berusaha untuk membuat satu regulasi sebaik mungkin gitu kan. Tapi kita yang harus bisa mengawal bagaimana implementasinya di lapangan seperti itu. Nah, melihat dari kondisi yang cukup memprihatinkan tadi gitu ya. Nah, kita mungkin bisa diskusikan nanti bagaimana peran kita sebagai masyarakat, kemudian sebagai akademisi atau pemerintah gitu untuk bisa membantu pemerintah menyelesaikan persoalan ini gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kita diskusi saja karena tadi untuk prolognya sudah panjang sekali oleh Pak Hari. Jadi saya hanya ingin berdiskusi implementasinya aja di lapangan atau realnya di lapangan seperti apa gitu, implementasi dari undang-undang ataupun regulasi peraturan pemerintah yang sudah dibuat selama ini gitu. Seperti itu. Terima kasih Mbak, Mas. Terima kasih Teh Rina atas pemaparannya, menarik sekali ya. Tadi Teh Rina melihat dari sudut pandang beliau waktu pengorganisiran dan lebih memfokuskan pada sektor informal ya Teh. Karena memang sektor informal hari ini sangat rentan ya, khususnya kayak pekerja rumahan dan yang lainnya. Apalagi mereka juga sulit mendapatkan dalam tanda kutip nggak seperti kayak pekerja-pekerja formal kayak gitu. Ya udah, mungkin langsung aja karena waktunya udah jam 8:05. Kita buka sesi diskusi. Untuk pertama ada 3 pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menyanggah atau mungkin memberikan informasi yang lebih lengkap kayak gitu. Dipersilahkan kayak gitu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Mbak Gembrang mungkin mau bertanya? Iya, silakan. Mas siapa ya? Saya dari itu SPR punya. Nama saya Gina. Maaf, oh iya. Videonya nggak nyala itu, takutnya nanti keluar. Saya ingin bertanya. Oke, siap. Saya ingin bertanya kepada Pak Hari Nugroho. Pada saat pandemi ini kan banyak usaha-usaha yang beralih menjadi online. Nah, bagaimana perbandingannya dengan keadaan usaha-usaha offline yang mengandalkan pembeli langsung? Apakah dapat dikatakan kalau usaha-usaha online atau e-commerce ini lebih unggul dan lebih dapat bertahan daripada yang offline? Kalau memang lebih bisa bertahan, apakah memang seharusnya sudah saatnya usaha-usaha ini pindah aja ke online semuanya gitu, Pak? Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Gina atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain nih, Pak? Boleh. Iya. Pertanyaannya nggak mudah dijawab juga ya. Jadi apakah pekerja online itu mendingan pindah semua ke offline pindah semua ke online ya. Pertama secara perbandingan sebetulnya masalahnya gini, situasi pandemik ini kan situasi yang nggak normal ya, situasi yang darurat, situasi yang ekstra, ya berbeda lah ya. Jadi kita nggak bisa mengukur kondisi pandemi ini sebagai gambaran yang akan terjadi di masa mendatang. Kita kemarin tahun lalu ribut dengan istilah new normal, tapi sebetulnya kan istilah new normal itu ya dalam jangka waktu kira-kira sampai berapa tahun ke depan ya. Gitu. Kalau kita lihat dari sejarah pandemi,
Dulu flu Spanyol itu kira-kira 5 tahun lah gitu. Tapi habis itu kemudian kita menemukan satu pola baru gitu. Nah, tapi saya juga mencurigai bahwa sebetulnya kita itu sedang memasuki sebuah transisi, sebuah sebuah sistem kehidupan gitu, di mana sistem digital itu menjadi salah satu yang kunci gitu. Di sebelum pandemi pun orang sudah mengantisipasi bahwa sejumlah pekerjaan akan hilang gitu di masa pandemi ini. Di masa mendatang gitu ya. Dan sekarang udah mulai kelihatan bahwa orang dipaksa untuk menjadi pengguna pengguna perangkat-perangkat elektronik yang memudahkan hidup dan bekerja gitu ya. Nah, mungkin aja memang betul bahwa pekerjaan-pekerjaan di masa depan akan ada yang hilang gitu ya, digantikan beberapa fungsi tertentu gitu ya. Ada beberapa list, ada beberapa puluh pekerjaan itu yang diperkirakan akan hilang. Nah, bahwa apakah orang akan pindah gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan itu? Beberapa kondisi memang akan dipaksa untuk pindah ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa apakah pindah itu kemudian memperbaiki kehidupan dari pekerja gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan itu secara mutlak gitu ya. Apa yang terjadi pada sektor ini aja, sektor transportasi aja ya. Pada waktu sekitar tahun 2000 berapa sih ya, Gojek itu mulai 2000 awal-awal itu memang ada euforia. Jadi ini sebuah pekerjaan yang sangat menjanjikan orang, di mana dalam satu hari bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa, sehingga dalam satu bulan seorang driver motor itu bisa menghasilkan pendapatan lebih di atas 10 juta atau bahkan mungkin 15 juta gitu. Apalagi driver mobil ya gitu ya. Nah, tapi ceruknya itu lama-lama semakin jenuh ketika makin banyak orang masuk ke dalam situ ya. Nah, pasarnya ini itu pasar yang sangat lentur, di mana orang bisa masuk ke situ berapapun juga gitu. Tapi siapa yang akan menentukan bahwa pasar itu akan jenuh? Itu adalah perbandingan volume antara konsumen dengan penyedia jasa itu sendiri gitu. Nah, yang terjadi adalah sekarang mengalami tingkat kejenuhan, di mana orang ya sekarang ini kan kayak dalam teorinya si Clifford Geertz dulu kan ada istilahnya ini kan involusi ya, teori-teori involusi pertanian kalau sekarang mungkin involusi di dalam pasar kerja. Yang makin banyak orang kecemplung ke dalam sini, ya tentu kue yang dibagi semakin lama semakin sedikit ya. Gitu. Nah, pada waktu pandemi kemarin saya mencoba diskusi dengan teman-teman di LIPS itu. Ya sejauh ini memang mereka masih diuntungkan dengan situasi pandemi ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah cukup kita menghitung keuntungan itu dari upah saja? Dan kita juga perlu melihat perbandingan antara upah sekarang dengan upah beberapa tahun yang lalu. Dan yang kedua kemudian juga bagaimana kemudian upah itu mampu menciptakan mobilitas orang untuk lebih meningkat kehidupannya gitu. Apakah upah itu hanya sekedar mempertahankan orang di posisi yang sama? Ya begitu terus gitu. Jadi upah itu tidak lain hanya untuk membuat orang untuk bertahan hidup gitu. Sementara keuntungannya yang diperoleh itu menciptakan akumulasi kapital yang sangat besar di perusahaan itu sendiri. Ya, kita lihat sendiri Gojek sekarang bergabung dengan Tokopedia ya, tentu akumulasi kapitalnya menjadi sangat luar biasa. Gitu. Nah tadi Mbak Rina juga sudah sebut bagaimana hubungan antara pekerja di sektor informal di rumahan dengan perusahaan yang meng-hire itu. Nah banyak retorika yang dipakai untuk pekerja rumahan. Salah satunya dianggap untuk meluaskan lapangan kerja gitu ya. Istilah itu yang sering dipakai oleh si pengusahanya maupun juga oleh pemerintah daerah gitu. Ya ini kan daripada ibu-ibu nganggur gitu, kenapa nggak kemudian bekerja ini dapat penghasilan kan begitu retorikanya ya. Tapi kan kita tidak bisa melihat apakah orang menerima upah atau tidak. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bahwa pertama apakah upah tersebut mampu menciptakan mobilitas orang naik
posisi kehidupannya ya menjadi lebih baik. Yang kedua, berapa banyak tenaga kerja yang dipakai di dalam rumah itu sendiri gitu. Karena jam kerjanya itu dari sejak subuh sampai menjelang tidur gitu ya. Dan belum lagi kalau perusahaan itu mendapatkan order meningkat, maka load pekerjaan akan makin lama makin banyak gitu. Dan akhirnya jam kerjanya menjadi lebih padat gitu ya. Dan upahnya ya naik memang, tapi kan kita bandingkan dengan upah kerjanya, akhirnya satuan per jam kerjanya itu menjadi kecil gitu ya. Nah, sedangkan akumulasi keuntungan di perusahaan berapa banyak kan makin gede gitu. Nah, sehingga gap antara perusahaan dengan pekerja informal tadi yang di rumah tadi menjadi semakin besar, sama seperti yang terjadi di sektor apa tadi daring gitu ya. Jadi ya betul bahwa itu meluaskan pekerjaan betul gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang diluaskan itu adalah merupakan pekerjaan yang layak atau bukan? Itu kuncinya. Gitu. Jadi bukan semata-mata memberikan pekerjaan tambahan atau membuka lapangan pekerja, itu bukan persoalan yang di situ saja gitu ya. Tapi harus ada follow up lagi gitu. Nah, jadi kalau saya mau menjawab pertanyaan Mbak Gina tadi, apakah kondisinya akan lebih baik? Tergantung dari kapasitas daya tampung pasar kerja tersebut di sektor tersebut gitu ya, dibanding dengan konsumen yang menggunakannya. Gitu. Nah, pada satu titik akan mengalami kejenuhan. Gitu. Yang kedua, seberapa jauh sebetulnya pekerjaan baru itu di sektor online itu mampu memperbaiki kehidupan sosial ekonominya, gitu, mampu memperbaiki harkat kemanusiaannya gitu. Pertanyaannya kan itu ya gitu. Nah, sehingga itu jadi menentukan untuk mengatakan bahwa pekerjaan itu sebenarnya layak atau enggak. Sekarang orang mengalami euforia bahwa pekerjaan sektor online itu sangat menjanjikan gitu. Ya sekarang gitu. Tapi nanti ketika udah menjadi jenuh, itu lain lagi ceritanya gitu ya. Bahkan saya punya beberapa riset dari mahasiswa yang dia membuat riset tentang sektor produksi game, itu sangat menarik ya, kelihatannya challenging banget gitu. Nah, tapi coba bandingkan antara dia si rata-rata yang mengikuti ini kan mahasiswa ya, jadi mereka keranjingan banget bikin game gitu. Nah, cuma bandingkan antara jam kerjanya dengan upah yang didapat dan juga yang berapa yang didapat oleh si perusahaan sendiri, dan juga dibandingkan dengan pekerjaan yang sama yang dilakukan di negara-negara maju di Eropa gitu. Mereka mendapatkan penghasilan itu bisa 10 kali lipat lebih besar gitu. Nah, akhirnya besaran upah itu sendiri menjadi sangat relatif dibanding dengan kualitas kehidupan yang diperoleh gitu. Kira-kira itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Tadi Pak Hari mentionnya ada dua jawaban yang menarik sih buat saya. Pertama, kapasitas daya tampung dari sektor tersebut ya. Kemudian juga seberapa jauh sektor tersebut mampu mensejahterakan para pekerjanya. Gitu. Gimana Mbak Dina? Mbak Gina cukup terjawab ya? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih ada lumayan, ada 15 menit untuk bertanya atau mungkin memaparkan pendapat yang lain. Dipersilakan untuk teman-teman. Halo. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Kalau misalkan nggak ada, aku ada sedikit pertanyaan, kan? Ya, silakan Mbak Gembrang. Oke, saya akan mencoba menyampaikannya dengan lebih ringkas. Begini Pak Hari dan juga untuk Mbak Gina. Kemarin sekitar sebulan yang lalu, itu The Economist merilis sebuah video terkait The Revolution of tentang kerja di masa depan juga. Di mana isu sekarang yang lagi hangat di Eropa adalah the right to disconnect.
Jadi ya hak untuk tidak terhubung itu sudah masuk ke dalam salah satu materi konten. Nah, dimana dari sini saya kemudian berpikir dan ternyata gap isu perburuhan di Indonesia ini sangatlah jauh ya, maksudnya jauh dalam arti di level nasional itu seperti apa dan di level global seperti apa. Jadi menurut saya gini, gap itu tidak berarti bahwa saya sentimen, tidak, tapi lebih kayak begini pertanyaan saya. Sebenarnya kan isu yang erat dengan the right to disconnect adalah beberapa pekerjaan yang sifatnya digital, terus kemudian pekerja kreatif yang berhubungan dengan event seperti itu, terus juga yang pekerjaan yang bersifat konsultatif. Nah, di mana jenis-jenis pekerjaan ini yang rawan sekali untuk peleburan antara waktu kerjanya itu sangat kabur, bahkan ada yang dikontak sampai tengah malam. Ya, maksudnya artinya waktu kerja kan menjadi sangat panjang, padahal kalau secara sistem formal itu kan sudah tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin tahu menurut Pak Hari selaku akademisi, juga Mbak Rina selaku praktisi, sebenarnya isu terkait pekerja di bidang digital, di bidang ekonomi, apalah sebutannya di Indonesia kreatif, terus kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bersifat konsultatif itu sebenarnya di dalam konteks isu pekerja atau kesejahteraan pekerja secara nasional itu seperti apa sih Pak? Dan itu satu, dan bagaimana ibaratnya gini, kalaupun memang itu di Indonesia belum menjadi satu hal yang krusial, ada nggak langkah strategis yang menurut saya ini penting ya untuk mencoba untuk hubungkan sana sini agar isu ini tuh lebih disadari, bukan hanya untuk para pekerja yang tadi saya sebutkan, tapi juga pekerja-pekerja yang di non dari bidang tersebut. Karena menurut saya kalau kita ngomongin soal isu pekerja di Indonesia, kita nggak hanya kita tidak boleh hanya bergantung pada satu sektor tertentu kan, karena nanti konteks peraturan itu kan sebenarnya satu peraturan tapi mewadahi berbagai macam sektor kan. Nah, mungkin itu saja Pak Hari dan Mbak Rina. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gembrang. Gimana? Ya, yang mau jawab Teh Rina dulu mungkin Teh? Iya Wan, gimana Wan? Sorry tadi. Iya, menanggapi tadi pertanyaan dari Mbak Gembrang. Kalau menurut saya sih kondisinya memang sekarang sedang masa transisi ya, di mana pekerja atau isu digital ini lebih dominan untuk kedepannya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita lihat sekarang sudah mulai pergeseran tren mulai bergeser, kemudian kita juga sekarang boomingnya dengan WFH ya semenjak pandemi ini, dan banyak bidang-bidang atau industri yang memang beralih ke digital gitu, walaupun tidak semuanya bisa dilakukan secara digital. Misalnya industri craft misalnya ya, itu full harus dikerjakan oleh tenaga manusia gitu, seperti itu. Paling juga di sini sisi pemasarannya saja atau marketingnya saja dilakukan secara online. Nah, kalau yang saya lihat sekarang memang trennya mulai bergeser ke tren digital gitu. Kemudian dari sisi penghasilan, menurut pengalaman di lapangan saya, bahwa para pedagang yang dulunya berjualan secara offline dan sekarang beralih ke online, itu penghasilannya bisa lebih bertambah gitu. Karena apa? Karena ternyata pasar mereka akan lebih luas dibandingkan dengan ketika mereka berjualan secara offline, dan mereka saat ini dipaksa untuk bisa mengerti digital gitu, walaupun memang untuk proses belajarnya itu juga cukup lama, tetapi mereka berusaha bagaimana caranya supaya bisa masuk ke pasar online gitu, seperti itu. Dan memang trennya sekarang sudah ke sana kalau menurut saya, dan memang ini juga ke depan ini akan lebih mendominasi untuk kegiatan ekonomi masyarakat, ini akan lebih banyak dilakukan dengan online. Hanya mungkin di sini fasilitas untuk atau
kegiatan mobilisasi aja yang memang harus dilakukan secara offline. Nah, kalau kita lihat perbankan sudah mulai berpindah ke online gitu. Jadi untuk pembukaan rekening sendiri dilakukan secara online melalui handphone misalnya, atau mobile banking dan juga internet banking. Nah, kemudian untuk pemerintahan juga, misalnya untuk pembuatan KTP atau KK dan lain sebagainya itu dilakukan secara online. Itu sudah mulai bergeser. Bahkan saya pernah membaca artikel bahwa ada salah satu bank nasional yang menutup cabangnya. Berapa puluh cabang, kalau nggak salah 90 cabang gitu. Dia menutup kantor cabangnya dan beralih ke online. Kemudian mall juga seperti Matahari di kota-kota besar itu sudah dikurangi, tidak ada lagi, dan mereka beralih ke penjualan online karena mereka merasa selain lebih murah biaya operasional, mereka tidak mengeluarkan biaya operasional tentunya, artinya tidak harus menyewa tempat, kemudian pekerja atau pramuniaga seperti itu, seperti halnya saat dilakukan secara offline gitu. Dan keuntungannya juga akan lebih besar karena pasar yang dijangkau lebih luas gitu, tidak hanya pasar lokal saja, tetapi juga bisa lebih nasional ataupun ke mancanegara seperti itu. Nah, itu yang saya lihat sih akan kedepannya akan seperti itu, trennya akan beralih gitu. Nah, di sini juga masyarakat dituntut untuk bisa sekarang teknologi atau digital literasi, karena jamnya sudah bergeser ke sana. Dan kita nggak bisa yang berpikir, gimana dengan pekerjaan saya kan banyak kan offline-nya. Nah, itu tergantung dari bagaimana memang untuk bergeser mengejar kemajuan zaman ini gitu loh, Mbak. Jadi kalau menurut saya sih kedepannya akan lebih banyak, tidak lagi 50-50 ya, tapi mungkin lebih dari 50% akan bergeser ke online. TV pun seperti itu. Masyarakat khususnya milenial ya sudah beralih, mereka lebih suka melihat atau nonton TV secara online, misalnya di YouTube gitu. Kemudian sekarang berjamuran juga para YouTuber nggak hanya dari kalangan muda saja, bahkan ada yang baby boomers juga udah jadi YouTuber, bikin konten, dan mereka hanya melakukannya semua secara online di rumah, dan mereka dipaksa untuk bisa mengerti digital literasi gitu dan belajar digital literasi seperti itu. Dan kalau menurut saya sih nanti trennya ke sana, Mbak, lebih ke tren digital. Itu Mas Wawan. Oke, siap Teh. Langsung aja untuk karena waktunya udah mepet, Pak Hari. Silakan. Ya. Bagaimana strategi untuk pekerja, khususnya pekerja lembur. Sekarang kan trennya juga naik tuh, dan mungkin nggak dibayar juga. Iya. Jadi saya setuju bahwa di ke depan memang pekerjaan-pekerjaan itu akan bertambah, pekerjaan-pekerjaan online akan bertambah, karena bukan cuma sekedar memang disukai, tapi memang ada tuntutan perubahan ekonomi ya, dan kita ada di dalam sebuah jaring ekonomi yang cukup kompleks, di mana kita tidak bisa melepaskan itu. Tuntutan ekonomi global juga akan mendorong ke sana. Nah, cuma problemnya adalah saya selalu mengkhawatirkan ini ya. Saya cenderung ketika banyak orang melihatnya secara kira gitu ya, perubahan itu gitu. Tapi saya cenderung memberikan catatan kritis di situ bahwa transformasi ini sebetulnya tidak diikuti secara paralel dengan perkembangan yang terjadi di sektor hukum kerja itu sendiri, ya, hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Seberapa jauh sebetulnya hukum ketenagakerjaan telah mengantisipasi kondisi ini, itu yang belum terantisipasi saya kira. Yang kedua adalah problem-problem apa yang muncul di dalam kondisi tersebut. Nah, saya lihat bahwa problem yang paling besar tadi seperti Mbak Gembrang sudah sebut,
itu dampak yang paling terasa adalah sebetulnya soal waktu kerja. Kelihatannya sepele ya, tapi sebetulnya itu adalah hal yang paling esensial di dalam hubungan kerja. Di dalam teori-teori tentang labor process itu, waktu kerja itu menjadi salah satu inti pokok persoalan hubungan antara kapitalisme dengan tenaga kerja gitu. Jadi disitulah sebetulnya keuntungan itu diambil gitu ya. Nah jadi persoalannya ada di situ. Jadi hal itu yang sebetulnya belakangan ini antara dirasa dan tidak dirasa sebetulnya. Kita barangkali merasakan itu ya di masa pandemi ini. Nah, ini sebenarnya potret kecil dari masa depan, di mana kita tidak bisa melihat lagi ada batas waktu antara working hours dan non-working hours gitu. Nah itu adalah satu hal yang paling krusial karena tadi seperti Wawan bilang, kita tidak bisa lagi menentukan mana jam kerja yang lembur dan tidak lembur. Dan kemudian pada saat yang sama ada semacam muncul sebuah kultur tentang tentang komitmen terhadap kerja, di mana untuk militansi kerja gitu ya. Nah itu menjadi persoalan ketika orang didorong untuk terus bekerja berproduksi, sementara kemudian waktu pribadinya, waktu keluarganya, waktu yang jelas mana waktu kerja dan tidak kerja, itu menjadi problematik di situ. Diambil oleh tadi istilah kerennya terhegemoni lah ya, oleh pikiran bahwa inilah dunia yang sebetulnya harus harus dihadapi dan harus dimasuki gitu. Nah pikiran-pikiran seperti ini banyak sekali masuk ke dalam startup bisnis yang ada sekarang sebetulnya. Jadi dan bahkan di situ hubungan antara pertemanan menjadi salah satu faktor untuk merasa tidak enak. Ini teman-teman kerja nih, aku juga harus kerja keras dong gitu. Tapi mulai kabur di situ di antara batasan waktu kerja dan tidak kerja, mana yang kemudian dihitung lembur dan mana yang dihitung tidak lembur gitu. Nah, ini jadi seperti kondisi kerja di awal-awal revolusi industri dulu gitu, menjadi kabur gitu batasan-batasan itu gitu ya. Jadi ini kalau mau lihat agak lebih skeptis, ini jadi seperti memasuki masa kapitalisme primitif dulu gitu, tapi dengan kemasan yang lebih canggih gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya harus diantisipasi oleh regulasi gitu, bahwa regulasi harus bisa memikirkan bagaimana caranya mengantisipasi kondisi kayak gini. Kalau sekarang ini orang lagi euforia, pemerintah lagi euforia, gitu. Banyak aktor ekonomi lagi euforia, bahkan anak muda juga lagi euforia. Wah ini kerjaan nih keren nih, gue bisa kerja kayak gini, nguplek sampai malam gitu ya, dengan sangat antusias gitu. Padahal sebetulnya waktu kerjanya hilang. Gitu ya. Hal yang sama juga terjadi di dosen gitu ya. Wah kerja, minggu juga kerja, hampir nggak punya waktu untuk santai gitu ya. Seakan-akan kita bekerja untuk ilmu pengetahuan. Tapi saya nggak sempat makan dengan benar, saya nggak kumpul dengan keluarga, gitu segala macam, itu hilang gitu ya. Terhegemoni dengan pikiran-pikiran bahwa itulah disebut dengan dunia masa depan gitu. Tapi betulkah seperti itu? Ini kan sebenarnya kita sedang kembali kepada masa dulu gitu. Jadi ini yang sebetulnya mungkin di masa depan yang barangkali teman-teman di SPR perlu menjadi sebuah catatan kritis gitu ya, bahwa betulkah bahwa kita memang tidak bisa menghindari transformasi digital ini. Betul, saya setuju. Tapi transformasi digital yang seperti apa yang sebetulnya dapat memelihara dari well-being dari setiap orang gitu. Apakah hak manusianya ada yang terlanggar atau tidak gitu. Itu yang saya kira menjadi hal yang krusial gitu. Oke, terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Memang menarik ya diskusinya. Memang sih saya juga merasakan itu sih Pak. Jadi kerja itu kayak proses belajar aja gitu. Wah kita belajar gitu, diskusi kayak gini dan seterusnya. Cuman ya sebenarnya waktu luang saya justru lebih terambil oleh pekerjaan. Mungkin banyak orang. Iya, kebetulan saya di desa, Pak. Jadi kalau di desa itu banyak orang-orang yang bilang, wah enak ya, nyawawan kayak gitu. Cuma di depan laptop, dengerin orang diskusi, ngetak-ngetik, kayak gitu. Tapi sebenarnya ya mentalnya parah, Pak. Karena kita jadi nggak tahu kan, tiba-tiba jam berapa harus bikin laporan, jam berapa harus nulis, jam berapa kayak gitu sih. Bisa kadang hari lupa, ini hari apa lupa. Juga ya menyenangkan. Iya, benar-benar. Kemarin ternyata, besok ternyata hari libur. Tanggal tahu kan? Lupa Pak saya. Saya juga nggak tahu tadinya.
Terima kasih untuk semuanya. Kebetulan waktu sudah menunjukkan 8:30. Diskusi sangat menarik. Untuk teman-teman yang belum sempat menanyakan pertanyaan, mungkin bisa langsung cek bisa langsung bertanya juga ke Instagramnya SPR. Nanti di kolom-kolom komentar bisa lah, di situ kita diskusi lebih lanjut gitu. Baik diskusi kali ini mau ada pertanyaan apa, kemudian juga boleh juga buat teman-teman menyampaikan tema-tema diskusi yang lain, siapa tahu memberikan gambaran buat kita untuk diskusi ke depannya. Itu tuh, udah tuh, Laboratorium SPR Instagramnya. Jangan lupa follow. Siap, udah di follow, tenang. Terima kasih. Untuk terakhir Pak, untuk Pak Hadi sama Teh Rina, mungkin closing statement nih Pak, untuk menutup diskusi kali ini nih Pak. Biar lebih menarik. Coba dari Teh Rina dulu deh, Teh, closing statement-nya Teh. Halo Teh. Wah, Teh Rina sepertinya sedang di lapangan nih. Jadi dia memang pekerja yang sangat gigih Pak. Jadi dia sebelum Lebaran pun dia aktif di Jakarta Utara karena kan sempat dampingannya kena musibah kebakaran begitu. Ya benar-benar. Ya, Pak Hari aja Pak, silahkan Pak untuk closing statement-nya. Ya, saya kira isu apa yang saya sampaikan tadi terakhir sebetulnya itu bisa menjadi closing statement ya. Jadi bahwa sebetulnya kita sekarang sedang menghadapi sebuah transformasi ekonomi yang besar ya. Jadi secara global maupun secara nasional kita sedang mengarah kepada suatu bentuk ekonomi baru. Di saat yang sama kita juga punya sebuah kebijakan ketenagakerjaan yang baru, gitu ya, yang sebetulnya justru malah makin merentankan kondisi kerja, gitu ya. Dan satu lagi yang sebetulnya tadi saya terlewatkan untuk saya sampaikan, sebetulnya juga ada sejumlah PR dari negara yang sebetulnya tidak tercover di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Misalnya salah satu di antara soal pengawasan, gitu ya. Itu tidak tercover di situ, padahal sebetulnya itu bermasalah banget, gitu ya. Dan itu sebetulnya salah satu akar dari jadi sebetulnya seberapa jauh transformasi ini diikuti oleh regulasi yang juga memadai. Dan saya kira kemudian akhirnya masyarakat sipil penting untuk memberikan pengawalan terhadap proses ini. Jadi sebenarnya kehadiran SPR ini sangat baik menurut saya untuk menjadi salah satu agen juga untuk terus melihat persoalan secara lebih kritis, gitu ya, persoalan-persoalan tersebut gitu. Dan tadi karena menyinggung soal aspek anxiety, melihat bagaimana kemudian dinamika itu berkaitan antara dimensi yang sifatnya sangat mikro, gitu ya, dengan dimensi yang lebih sangat struktural dan global gitu. Saya kira itu. Oke. Secara tidak langsung memberikan PR nih sebenarnya buat SPR. Ya, tunggu. Ya Pak, kita akan tenang, ada Mbak Gembrang. Aku mah ngikut aja sendiri kodamu lah. Ya, sekian diskusi kali ini. Terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk Pak Hari dan Teh Rina yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman atas partisipasinya. Ditunggu diskusi berikutnya. Sekian dari saya, Muhammad Setiawan. Terima kasih. Silakan waktu dan tempat, persilakan ke Mbak Gembrang selaku penyedia diskusi. Oke. Mungkin karena Pak Hari kalau tidak salah pukul 8.30 ada acara ya Pak. Ya, jadi mesti pergi. Penutupnya tidak akan terlalu panjang. Yang jelas kami sangat merasa terhormat karena Pak Hari dan juga Teh Rina dan juga Wawan telah berkenan untuk membantu kami mengetengahkan satu isu yang menurut kami memang perlu banget untuk kita bicarakan, bahkan bukan hanya satu kali. Nanti kami akan coba lihat bagaimana respon publik. Kalau misalkan, dan pasti menurut saya bakal ada Pak, kayak diskusi ini pun merupakan lanjutan dari diskusi kemarin bersama Dema Psikologi UGM,
kami juga membahas soal imajinasi kerja pasca pandemi, di mana salah satu poin yang perlu dibahas adalah kesejahteraan. Nah, nanti dari input dari diskusi malam ini, nanti akan ada satu benang merah lagi yang akan kita tarik lagi buat diskusi pada minggu berikutnya. Nah, tapi untuk di tanggal 30 Mei, kami akan ada diskusi terkait dengan jiwa menurut pakar neuroscience, karena salah satu aspek yang hendak kita angkat adalah tentang otak itu sendiri. Jadi kami memang perlu ahli yang yang memang selama ini belajar terkait dengan neuroscience. Dan narasumber kami itu Dr. Yu Hasan. Dr. Yu Hasan ini dia seorang dokter saraf bedah, cuma di Indonesia dia agak ini Pak, banyak kelompok yang kayaknya nggak merasa aman dengan ada penjelasannya dia dari aspek neuroscience terkait dengan persoalan agama, LGBTQ, dan gara-gara penjelasan beliau dia jadi kayak ada banyak maksudnya. Tapi menurut kami argumen dia perlu banget untuk kami hadirkan untuk mengetengahkan isu anxiety juga dari perspektif yang sifatnya lebih seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Hari, Teh Rina, dan Wawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Maria.